Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Setiawati dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu fikih dalam Islam dan sejarah perkembangannya. Secara bahasa, ilmu fikih berawal dari kata bahasa Arab yaitu fiqhun, yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang membahas secara khusus tentang peraturan atau hukum dengan berbagai aspek kehidupan manusia dengan Sang Penciptanya. Dengan seiring berkembangnya zaman, para ahli menemukan pengertiannya tersendiri. Adapun definisi menurut Imam Syafi'i, ilmu fikih merupakan pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan hukum syariat, di mana hukum syariat ini ada wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah yang didapat dari dalil terperinci seperti Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Adapun ulama itu sendiri mendefinisikan fikih sebagai kumpulan amaliyah yang dikerjakan di syariat Islam. Menurut Syekh Abdullah Khalaf, perkembangan ilmu fikih dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode Rasulullah, di mana periode Rasulullah ini dibagi menjadi 2, periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah, yaitu masa Nabi Muhammad SAW menetap di Mekah selama 12 tahun, dan pada masa itu umat Islam masih sedikit. Pada periode Mekah ini berfokus kepada pembentukan fondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Yang kedua, periode Madinah, di mana periode ini Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah kurang lebih 10 tahun sampai beliau wafat. Pada masa itu, umat Islam berkembang dengan pesatnya, sehingga timbul keperluan untuk membentuk syariat atau peraturan guna mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, periode sahabat, di mana periode sahabat ini diawali dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada periode ini hadirlah sahabat Nabi yang mengibar bendera dakwah Islam. Saat itu juga wilayah Islam sudah semakin meluas. Pada periode ini kaum Islam sudah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna seperti Al-Quran, hadis, dan qiyas. Hanya saja belum ada pembukuan ilmu fikih. Maksudnya, ilmu fikih hanya dikaji tanpa adanya suatu catatan-catatan yang bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Yang ketiga, periode Tadwin, di mana periode ini disebut. Yang ketiga ada periode Tadwin, di mana periode ini disebut masa keemasan Islam karena ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat sehingga sampai sekarang dapat kita rasakan. Adapun 4 tokoh yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Yang pertama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat, ada periode taklid, di mana periode ini di mana semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak semakin melemah. Adapun akibatnya yaitu kehilangan kebebasan untuk berpikir. Adapun para ulama yang kehilangan percaya diri untuk berijtihad secara mandiri. Adapun aktivitas para ulama di masa taklid, mereka menuliskan kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dengan tidak menggabungkan satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Pada masa itu, kitab-kitab dikategorikan menjadi 3 kelompok, ada matan, syarh, dan hasyiyah. Nah, matan ini adalah kumpulan masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Sedangkan syarh adalah komentar dari kitab matan
yang terperinci lagi. Sedangkan Syasya adalah komentar dari kitab Syah yang dirasa perlu dibahas kembali atau dirinci kembali agar jelas. Sekian dari saya mengenai konsep ilmu fikih dalam Islam dan sejarah perkembangannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.